hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza ghasyiyahum kadh-dhulali da'awu Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di Jumat-Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan dua di antara keuntungan orang yang terkena musibah. Pertama, pahalanya dialirkan dalam jumlah yang besar dan banyak. Kedua, dosa-dosanya digugurkan. Sampai-sampai di akhirat, orang-orang yang ketika di dunia sehat terus, di akhiratnya menyesal, lalu berangan-angan seandainya dulu di dunia kulitnya itu digunting sampai merasa sakit yang tak terkira, tapi dia sabar dalam menahannya, dan itu dia hayalkan setelah melihat orang-orang yang banyak mengalami musibah di dunia itu memperoleh pahala yang amat sangat banyak. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah law anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna thawab ahlil bala. Orang-orang yang di dunia sehat, di dunianya sehat, pada hari kiamat berangan-angan seandainya dulu kulitnya itu digunting, melihat betapa banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Selain dua keuntungan yang tadi diterangkan, ada keuntungan lain, yaitu orang yang sedang terkena musibah, doanya dikabul. Orang yang sedang menderita apapun bentuk penderitaannya, baik fisik ataupun psikis, jeritan hatinya didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang senang, yang gembira, yang bahagia, yang sehat walafiat. Dan ini Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat yang ke-62, ammay yujibul mudtarra idza da'ahu fayaksifus su'a. Siapa sih yang akan mengijabah doa orang-orang yang sedang kepepet, orang-orang yang sedang terkena musibah, orang-orang yang sedang menderita,
Dia berdoa kepada Allah, lalu Allah bebaskan dia dari penderitaannya. Allah ringankan dia dari kesulitannya. Allah merdekakan dia dari penderitaan yang sedang dialaminya. Oleh karena itulah maka ketika ada orang yang sakit, dan sakit termasuk salah satu musibah, dalam kondisi yang kepepet karena penderitaan, Allah berada di sampingnya. Dia dekat dengan Allah, dan kedekatan hamba dengan Allah mengisyaratkan dikabulkannya doa itu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat. Setelah Allah menyatakan aku dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kata Nabi SAW, inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka karena jaraknya dekat, perbanyak doa. Karena doa saat itu dikabulkan. Salah satu hamba yang sedang dekat dengan Allah adalah yang kepepet musibah, termasuk sakit. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibna Adam, kuntu maridan falam ta'udni. Pada hari kiamat Allah berkata di hadapan manusia, hai Bani Adam, dulu ketika di dunia aku sakit, tapi kalian tidak melayat aku. Manusia menjawab, Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku itu melayatmu padahal engkau rabbul alamin, engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu? Lalu Allah menjelaskan apa yang dimaksud Allah sakit. Kata Allah, amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadtani indah. Tapi bukankah kamu tahu dulu ketika kamu hidup di dunia ada hambaku yang sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya, aku berada di sampingnya, di samping orang yang sakit itu. Hadis ini kata para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan menjadi dalil bahwa orang yang sakit dekat dengan Allah, Allah berada di sampingnya. Oleh karena itulah maka doanya didengar dan dikabul. Sehingga salah satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, walaupun sanad hadis ini dhaif, tapi isinya menunjang ayat dan hadis kursi yang barusan. Beliau berkata, idza dakhalta marida, kalau kamu masuk melayat orang yang sakit, famurhu ayad walak, perintahkan agar orang sakit itu berdoa untukmu. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah, karena doanya itu seperti doa malaikat. Ini semuanya menunjukkan bahwa doa orang yang sedang kepepet, sedang ditimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, termasuk penderitaan akibat pandemi COVID-19 yang sekarang sedang kita alami, membuat kita tidak bebas bergerak, beraktivitas, bahkan ibadah pun tidak sesempurna dalam keadaan normal. Tidak bisa rapat ketika sholat, tidak bisa umpamanya kita ketika berjumpa bersalaman, apalagi berpelukan. Karena adanya virus corona ini membuat secara psikis kita menderita, secara fisik juga kita terbatas, secara ekonomi, secara sosial juga
kita mengalami keterbatasan, muncul berbagai macam penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin, bahkan manusia secara umum di dunia ini. Maka penderitaan ataupun musibah yang Allah berikan membuka kesempatan yang sangat lebar untuk dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perbanyak doa ketika kita memperoleh musibah, apapun bentuk musibah, karena doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka keuntungan yang ketiga dari musibah yang Allah berikan setelah memperoleh pahala yang sangat banyak, digugurkannya dosa dengan jumlah yang sangat banyak, juga doa orang yang terkena musibah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh orang yang terkena musibah, tak layak bagi kita untuk mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita menderita, karena di tengah penderitaan Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran. Di tengah penderitaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan ampunan. Di tengah penderitaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa dan permintaan. Maka jadikan ini kesempatan yang sangat bagus untuk mencurahkan isi hati kita, meminta semua kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak ada alasan bagi seorang mukmin untuk putus asa, apatis, pesimis, skeptis dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, mungkin muncul satu syubhat dalam fikiran kita. Syubhat itu kesalahpahaman akibat ketidaktahuan, yaitu merasa percuma berdoa karena merasa diri banyak dosa, merasa diri lalai dalam beragama, banyak perintah Allah yang diabaikan, sekali mengerjakan asal-asalan, banyak larangan Allah yang dilanggar, sehingga dia introspeksi diri, kayaknya saya nggak layak untuk meminta kepada Allah. Kalau toh meminta, kayaknya tidak akan dikabulkan. Ini yang disebut dengan syubhat. Pemahaman yang salah, yang keliru. Karena apa? Karena Allah tidak memilah dan memilih hamba mana yang doanya dikabulkan ataupun yang tidak, kecuali karena keadaan. Salah satunya karena kesolehan, iya. Tapi kalau toh tidak soleh, dalam keadaan tertentu, ya bisa dikabulkan. Pertama, dalam keadaan dizolimi orang, walaupun durhaka, orang yang dizolimi itu berdoa, doanya dikabul. Makanya Nabi menyatakan dakwatul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizolimi mustajab, walaupun dia orang durhaka, bahkan walaupun orang kafir.
ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa in kana kafira. Hati-hati kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah walaupun dia orang kafir. Salah satu keadaan yang menyebabkan doa orang tersebut dikabul dalam keadaan kena musibah, kepepet, apapun bentuk musibahnya, walaupun dia durhaka, bahkan walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik. Dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dia ini kepepet, terancam nyawanya oleh keadaan apapun, penyakit, wabah, bahaya yang mengancam, atau apapun, kepepet, nyawanya terancam. Lalu dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Walaupun dia orang durhaka, bahkan walaupun orang kafir. Allah menerangkan dalam Al-Quran, di antara surah Luqman yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Kata Allah, ini tentang orang kafir, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, menyembah selain kepada Allah. Ketika mereka berangkat ke tengah lautan, diombang-ambingkan oleh gelombang dahsyat, nyawanya terancam. Fa'idha ghasyiyahum maujun, ketika mereka itu ditutup oleh gelombang di tengah lautan, apa yang terjadi? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah secara ikhlas. Ditinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Berdoanya, mintanya hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, secara tulus dalam kondisi kepepet. Dan Allah mengabulkan doanya. Diselamatkan sampai ke daratan. Tapi begitu sampai ke daratan, mereka durhaka lagi, mereka musyrik lagi. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, di antara mereka yang ada yang durhaka lagi. Dalam ayat lain, idza hum yusyrikun, mereka musyrik kembali. Bayangkan, kurang gimana nyebelinnya ini orang. Di daratan mereka musyrik, sampai ke lautan dikasih musibah yang besar yang mengancam nyawa berupa gelombang yang menyerang. Dia berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan dikabulkan. Dari sinilah maka kita mengetahui orang yang sedang kepepet, apalagi terancam nyawa oleh apapun, bahaya yang sedang mengancamnya, doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikabulkan olehnya. Maka ini kesempatan berlian, bukan hanya emas. Kesempatan yang berharga. Perbanyak berdoa di masa pandemi, perbanyak berdoa di saat sakit, perbanyak berdoa di saat menderita, perbanyak berdoa di saat kita mengalami musibah apapun bentuknya, baik fisik ataupun psikis, karena doa kita di saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasan apa lagi bagi kita untuk mengeluh ketika Allah memberi kita musibah? Karena pahala dikucurahkan, ampunan diberikan, doa dikabulkan, dan banyak lagi keuntungan lainnya yang belum kita terangkan dan akan kita terangkan di Jumat-Jumat yang akan datang insya Allah. Berdasarkan hal itu, tetaplah sabar, tetaplah tegar, tetaplah tabah dalam kondisi apapun. Maka kesabaran, ketabahan, ketegaran kita itu yang akan mengangkat derajat kita ke tingkat yang jauh lebih mulia daripada sebelumnya, yang lebih agung dan lebih tinggi daripada orang-orang yang selalu senang, selalu gembira, selalu bahagia di dunia.
karena mereka tidak Allah berikan apa-apa yang Allah berikan kepada kita yang menderita. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam orang-orang yang mungkin banyak mengalami penderitaan di dunia, tapi akan berakhir bahagia di akhirat dengan kebahagiaan yang abadi dan hakiki. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والصي الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة